Sawadika. Aku agak aneh ya. Kalian tahu gak sih artinya sawadika itu apa? Sawadika tuh halo. Jadi kalau buat cewek kita sebutnya adalah ka, sawadika. Tapi kalau cowok tuh sawadikrap. Jadi teman-teman juga bilang, Anjas, orang Thailand kan gak bisa ngomong R, harusnya bukan sawadikrap tapi sawadikap. Enggak juga, ada yang bisa, ada tuh kalau native Thailand tuh ada yang ngomong krap ataupun juga kap gitu. Oke guys, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kan aku mungkin di thumbnailnya kalian banyak yang tanya ya, ngapain Anjas kok mendadak pulang? Apakah Anjas mau menikah, lamaran? Apakah salah satu di antara dua ya? Di antara dua ini adalah calon istriku? Nggak gini, jadi teman-teman gini ya, Oke, video kali ini kita mau ngobrol santai karena aku sedang mudik di Indonesia. Dan ini adalah adikku namanya Putri. Hai. Hai, ini adalah sepupuku namanya Nanda Amoy. Nanda Amoy. Oke, jadi kita akan ngobrol santai nih. Jadi aku tahu banyak orang Indonesia banyak yang punya pandangan tertentu tentang Thailand ya. Ada hal-hal yang mungkin mau diklarifikasi benar atau enggak sih. Sama lah seperti orang Thailand ataupun orang luar negeri pada umumnya kan gini Put mereka sama Nanda ya. Banyak orang luar negeri terutama dari ya pada umumnya adalah orang-orang yang berasal dari negara barat gitu kan. Dia bilang kayaknya Indonesia itu adalah negara yang teroris, negara yang mengizinkan suami itu punya istri lebih dari satu, mengizinkan sebagian orang ya bilang bahwa di Indonesia tuh anak-anak kecil itu menikah usia 17 tahun perempuan itu adalah hal yang wajar. Hal-hal seperti itu tuh masih banyak di sebagian negara-negara yang berpikir seperti itu. Aku juga yakin kalian ini kan termasuk remaja daerah ya di sini. Yes, betul. Jadi masih lugu-lugu pikirannya. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal pertanyaan yang konyol-konyol, ya tinggal Google aja bisa dicari gitu. Tapi ya this is the fact gitu kan ya. Coba sekarang kita mulai nih dari Putri sama Nanda. Mau tanyakan tentang Thailand apa yang pengen diklarifikasi. Karena kan aku di Thailand sudah hampir 7 tahun. Jadi ada banyak hal yang sudah aku ketahui ya, terutama mengenai budaya. Siapa dulu? Nanda? Ya, Oke, boleh. Gimana Nanda? Apa yang mau ditanya? Kan katanya Bang Anjas sudah tinggal di Thailand tuh selama 7 tahun tuh. Jadi kan udah tahu semua tentang Thailand tuh ya. Oke. Di era yang modern ini aku pengen tanya, apakah benar sih di Thailand itu rata-rata orang yang berpasangan tuh ini sesama jenis, laki sama laki gitu. Oke, ini benar ya. Jadi kalau yang di Thailand tuh kan identik sama ladyboy atau homo atau lesbian. Sebenarnya gini, kalau dicek Thailand itu penduduknya itu sekitar 70-an juta orang. Provinsinya ada 70-an. Nah, yang di Thailand itu pernikahan sesama jenis tidak legal. Jadi nggak bisa. Tapi kenapa kok ini identiknya seperti itu? Karena di Thailand tuh ada film-film namanya BL, Boy Love Story. Jadi film-film yang sekarang tuh lagi heboh. Jadi ini dibuat kayak namanya tuh istilahnya apa ya? Dibuat komersialisasi. Misalnya kayak Ladyboy gitu. Mereka tuh beradanya di tempat-tempat kayak Pattaya, tempat-tempat turistik area. Jadi kesannya ada media yang ngeliput. Yang diliput ya cuman yang Ladyboy-nya. Kayak misalnya kayak aku tinggal di kampus atau di daerahku gitu kan bilangnya di Thailand kan banyak ladyboy-nya. Aku pernah ya dalam seminggu di Thailand gitu ya. Itu belum tentu aku ngeliat ladyboy satu loh. Jadi nggak sebegitu hebohnya. Begitupun juga pernikahan sejenis katanya banyak, enggak. Sama sekali nggak banyak di Thailand. Kalau dibandingkan Indonesia, karena Indonesia kan penduduknya ada 250 jutaan ya. Mungkin lebih banyak di Indonesia, tapi di Thailand tuh karena masyarakatnya itu terbuka. Mau kamu sesama jenis, lawan jenis, atau apapun tuh selama itu tidak merugikan orang lain ya silakan aja begitu. Tapi kalau secara hukum itu tidak legal. Jadi kalau dibilang itu banyak, menurut aku banyak itu relatif tergantung jumlahnya berapa. Kalau dibandingkan Indonesia, kalau banyak ya banyakkan Indonesia karena penduduk kita lebih tinggi. So itu tidak benar gitu. Gimana? Lanjut lagi? Apalagi? Oke, Mas Anjas kan seorang dosen nih di satu kampus di Thailand. Oke. Ya lo kaku banget sih ngomongnya. Kaku banget kayak ini sumpah. Jadi gimana sih pendidikan di Thailand dengan Indonesia, apakah beda drastis atau Pendidikan Thailand sama Indonesia tuh hampir-hampir mirip gitu. Ya,
Yang sekolah bagus ya bagus, yang nggak bagus ya nggak bagus, yang biasanya biasa aja. Tapi bedanya adalah kalau di Thailand itu mereka sangat menghargai namanya profesi guru ataupun juga dosen. Kalau di Indonesia kan cenderungnya kayaknya lebih kayak temen, sahabat gitu. Tapi kalau di Thailand tuh dosen tuh dipanggilnya ajan, kayak aku dipanggilnya ajan. Tapi kalau guru dipanggilnya kru. Biksu, kalian tahu biksu? Biksu itu dipanggilnya ajan. Jadi posisi biksu dan ajan itu biksu dan dosen itu dihormatinya sama. Jadi mahasiswa Thailand ataupun sekolahnya siswa-siswinya itu sangat takut dan juga menghormati banget. Kayak sawadee-krap, kadang ada yang sampai gini, ada yang sampai gini. Itu karena beda kulturnya. Mereka sangat menghargai sekali. Sangat menghormati lah. Iya, gitu. Lagi-lagi apa? Mau tanya lagi dong. Kok mereka kaku banget sih? Mau tanya apa ya? Tadi Oke. kan Abang Ajis tuh kayak menjelaskan kan kayak Apa? tentang pergaulan remaja di Indonesia itu. Nah, kalau di Thailand tuh gimana sih sistem pergaulannya di Thailand tuh? Terus kayak kalau sekarang kan kalau di Indonesia tuh kayak yang pernikahan dini tuh kayak yang udah nggak itu lagi udah kayak yang nggak lazim kayak udah Wajar. biasa gitu loh. Pernikahan dini. Pernikahan dini tuh. Ada Nah, nggak terus di kalau di Thailand? Thailand itu kayak mana? Apakah harus umur sekian nikah apa Oke. sama kayak di Indonesia? Oke, jadi gini, kalau di Thailand data terbaru itu tingkat fertilitasnya sangat rendah. Fertilitas itu adalah orang yang mau punya anak. Jadi di Thailand tuh sekarang kecenderungannya menurun dan orang yang mau menikah juga semakin berkurang. Orang yang mau menikah semakin berkurang, orang yang mau punya anak juga semakin berkurang. Jadi orang yang nikah pun kadang mereka memilih nggak punya anak, nggak mau punya anak. Itu semakin menurun ya fertilitasnya. Dan bedanya di Indonesia dan di Thailand adalah, aku ini bisa bilang ya bahwa aku bisa lihat banyak gitu kan ya, mereka tuh namanya cohabitation. Cohabitation itu artinya adalah hidup bersama tanpa ikatan. Nggak ada kepastian dong. Kalau di Indonesia namanya apa? Tidak ada kepastian. Enggak. Kalau di Indonesia namanya PHP ya? bukanlah kumpul kebo. Oke. Aduh. Boleh. Nggak patut dicontoh guys. Enggak, maksudnya Jangan, ya Bo, itu jangan. budayanya masing-masing ya. Dan ya itu adalah nggak cuma di Thailand ya. Maksudnya di negara-negara yang barat memang menganut sistem seperti itu. Di Thailand banyak yang menganut seperti itu, tapi nggak semuanya ya. Aku nggak bisa mengeneralisasi, tapi itu banyak yang seperti itu. Gitu. Gimana? Mau ke Thailand? Wah, boleh dong. Boleh. Pengen lihat suasana Thailand. Lanjut. Apa lagi? Tanya apa lah ya? Kayak di Indonesia kan kayak banyak tuh kafe-kafe juga tuh kan, tempat tongkrongan kan biasanya di Indonesia tuh rata-rata kayak yang campur lah cewek dengan cowok pelayannya. Nah kalau di Thailand tuh apa bener sih pelayannya tuh kayak cowok tapi menyerupai cewek gitu? Oh, jadi ini nih sebenarnya adalah yang Cafe Stani Mihoy. Jadi Cafe Stani Mihoy itu udah ada liputanku juga di YouTube. Jadi itu kan ya cowok baju kekar, cowok kekar pakai baju cewek. Ya itu adalah salah satu strategi marketing aja. Jadi aku udah pernah wawancara, namanya itu adalah Cafe Stani Mihoy yang viral banget beberapa tahun lalu di dunia gitu ya. Mereka tuh di pasar namanya Huamam Street Market. Itu mereka jualannya tuh seafood, makanan sebenarnya. Itu adalah strategi mereka untuk menarik customer. Itu nggak bisa berlaku di Indonesia kan. Kalau ada digerebek tuh ya. Tapi apakah mereka tuh jualan seks gitu? Sama sekali nggak. Dan mereka, aku sempat ngobrol di video YouTube ini, aku tanya sama mereka, kok kalian pakai badannya keker tapi baju cewek? Mereka ngaku, aku udah punya istri, aku punya cewek, aku punya istri semuanya. Mereka tuh hanya untuk strategi marketing dan itu berhasil. Tapi kan di media massa kalau yang viral-viral narasinya apa, dibilangnya apa, padahal tuh rumah makan seafood sebenarnya. Ya untuk mencari strateginya ya seperti itu buat bertahan. Gitu. Jadi itu nggak banyak lah yang kayak gitu. Gila, panas sekali Thailand juga kayak Indonesia, pakai baju seperti itu juga nggak nyaman. Oke, apalagi? Terus kayak biaya di Thailand tuh murah nggak sih atau mahal biaya. gitu? Biaya hidup di Thailand tuh sebenarnya kalau buat aku tuh mirip sama Indonesia. Tapi kualitas untuk makanannya misalnya kayak buah-buahan, makanan sama baju tuh lebih murah. Misalnya kayak aku di sini kan kayak mangga gitu ya, mangga 1 kilo. Kemarin coba aku cek tuh udah 32.000. Di Thailand tuh mangga 1 kilo tuh paling cuma 20 baht, itu nggak nyampe 10.000. Dan itu mangganya yang bagus-bagus, kualitasnya super. Kayak apa itu namanya? Kayak buah apa itu yang
naga, kan di sini 20 ribuan, 30 ribuan. Di Thailand tuh ya sama, cuma 20 baht semua per kilo, nggak nyampe 10 ribu, tapi kualitasnya udah super gitu. Kalau untuk makanan sama baju-baju, Thailand tuh boleh aku bilang adalah relatif lebih murah dibandingkan Indonesia pada umumnya, plus relatif lebih banyak pilihan, kualitasnya lebih bagus dengan harga 10 ribu gitu. Murah-murah lah kalau boleh aku bilang pada umumnya. Apalagi? Jadi bolehlah kita main ke Thailand. Boleh. Oke. Terus apalagi nih aku tanya sama kalian, kalau saat ngedenger Thailand, apa yang terbersit di pikiran kalian? Thailand tuh apa gitu? Kalau Thailand tuh, kalau yang lagi viral kayak gini kan taunya kayak yang negara yang gay gitu. Oke, lady Berpasangan dengan boy. lady Terus apa boy. lagi? Yes, sama lah kalau ada orang luar negeri nih ketemu sama kalian tanya, di Indonesia itu bener nggak sih kalau laki-laki itu harus menikah, harus punya 2, 3, 4 istri, bener nggak kayak gitu? Sebenarnya sih sebenarnya- benar sih. Harus semua kayak gitu? Ya, Ya, enggak tergantung. juga, karena kan kalau di dalam Indonesia tuh sebenarnya itu tergantung dari dirinya sih. Tapi kan kadang kayak gitu, kayak yang di agama Islam juga kan itu kalau laki itu memang diwajibkan. Diwajibkan? Kalau di bully masa nih. Gimana? Muncrat lagi. Terus ya diserah lo jadi gimana? Enggak, sebenarnya disunahkan. Disunahkan nggak juga? Diem. Sebenarnya Oke. Oh, di Indonesia tuh sebenarnya tuh asalkan mampu nggak apa-apa mau 5 juga gitu. Asalkan mampu. Nah, jadi sama seperti itu. Asalkan mampu membiayai istri dan anak, tidak ditelantarkan begitu. Yang berlaku adil, Iya, berlaku mampu adil. doang sih ya nggak cukup lah. Gitu juga sama orang Thailand kan tanya ke orang Indonesia seperti itu. Saat kalian tanya, bener nggak sih ada banyak lady boy, banyak gay? Ya tergantung orangnya gitu, nggak bisa disamaratakan. Sama juga orang luar juga mikirin orang Indonesia karena dominasinya Muslim ya. Pertanyaan commonnya seperti itu gitu. Terus sama lagi nih, kalau ada orang luar negeri tanya ke kalian, karena mereka ini kan termasuk ya masih remaja daerah, mereka masih muda banget, belum banyak pengalaman keluar gitu. Kalau ada orang Indonesia, orang luar tanya ke Indonesia bahwa apa itu namanya teroris gitu, apakah karena kan pakai jilbab gitu kan ya, nanya kok kalian pakai jilbab sih, emang nggak panas ya kalian tinggal di Indonesia, kalian mau jawab apa gitu? Sebenarnya kita sebagai agama Islam sih itu sebenarnya wajib sih pakai jilbab karena menutup aurat. Oke. Nah, tapi tergantung dengan orang lain, dengan diri sendiri, dengan gimana sih Iya, ngomongnya? tergantung diri sendiri ya. Ya, tergantung soalnya diri gini, sendiri. kayak di Arab Saudi kan orang luar itu banyak mikirnya bahwa Indonesia tuh perempuan tuh harus pakai jilbab, nggak boleh nyetir, nggak boleh kemana-mana. Itu adalah sebagian orang berpikirnya masih yang seperti itu. Makanya ini adalah masalah budaya aja. Kadang kita ya kayak miscultural understanding. Kalian nggak ngerti apa itu? Oke, aku rasa itu aja dulu ya. Ini part pertama dan terakhir. Kita ngebuat satu video ini nih. Oke, terakhir ada lagi nggak sebelum kita tutup? Mau nanya apa lagi? Terus kayak banyak kan orang negara luar tuh ngomongin Indonesia tuh banyak ya orangnya jahat-jahat gitu sih sebenarnya. Kamu kok curhat jahat-jahat gimana maksudnya? Gimana jahat? Jangan kamu aja bully. Ini nggak aku edit loh. Jangan dong. Terus Oh loh. my god. Gimana? Oke lah, kalau begitu kita akhiri aja sesi gak jelas ini hanya buat senang-senang. Terima kasih sudah hadir di YouTube saya. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komen kalian, tinggalkan like kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Please jangan dibully ya, kasihan mereka masih kecil-kecil. Bingung. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.